never forgot how. Hey Hop Hop gengs, Good people, supper is served. Benjamin Button adalah seorang anak yang lahir di tahun 1918 yang dibuang oleh ayahnya ke panti jompo karena tampakan fisiknya yang gak biasa. Masih bayi tapi udah keriput dan berfisik lemah. Tapi semakin dewasa, dia ini malah tumbuh semakin kuat dan muda. Kondisi yang berkebalikan dengan orang kebanyakan, termasuk kekasihnya Daisy, di mana hampir semua orang itu tumbuh semakin tua, dia ini malah tumbuh makin muda. Ceritanya pun berakhir di kursi, di mana Daisy yang telah rentah, nenek-nenek, sedang ngelonin Button tua yang kembali menjadi bayi. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti aku bakal ceritain ke kamu alur filmnya ya. Yang aku akan bagikan kali ini adalah di balik layar pembuatan film tahun 2008 bergenre romantis fantasi ini. Beri aplaus dong buat Babang Brad Pitt yang sekali lagi tidak mengecewakan para penonton. Namun jangan lupakan para kru yang berhasil mengolah film ini hingga mendapat skor 72% berdasarkan 242 ulasan. Oke, mari aku ajak kamu ke belakang kamera film The Curious Case of Benjamin Button. Di belakang layar berarti dipenuhi kru dong. Dan mari kita berikan tempat pertama untuk para makeup artisnya yang menyulap para pemain sesuai dengan penggambaran cerita. Perkenalkan, ini adalah Craig Hanum yang berada dalam barisan tukang makeup handal tersebut. Yang dalam wawancaranya telah menjelaskan bagaimana ia membentuk riasan pria usia 76 tahun untuk Brad Pitt yang nantinya akan diolah oleh VFX. Kerutan di bagian jidat Button itu dibuat dari tisu atau kertas tipis berwarna kulit yang ditempelkan. Yang jika Pitt mengerutkan dahi atau jidatnya atau alisnya diarahkan ke atas, maka tisunya itu akan mengarah ke dalam. Sehingga menciptakan kerutan alami ala pria usia 70 tahunan. Meski aktor ini mengaku tidak begitu nyaman karena tempelannya itu bisa sampai 16 inci tebalnya. Tapi profesionalitas membuat beliau ini menjabanin dengan ikhlas. Dan untuk Daisy, kekasihnya Button, makeupnya itu gak begitu tebal sampai artis ini tidak begitu merasakan tempelan di wajahnya. Itu karena tulang pipinya udah begitu menonjol. Hanya saja bagian lehernya mesti ditambahin sedikit polesan. Skill makeup seperti ini yang juga digunakan hampir semua film disebut dengan makeup prosthetic. Teknik penambahan material agar efek makeupnya itu semakin nyata. Indonesia juga telah mempraktekannya loh. Sebut aja Luna Maya yang berhasil disulap menjadi Susana di film Bernafas dalam Kubur. Pembuatan makeup ini biasanya terlebih dahulu akan membuat cetakan wajah sesuai hasil yang diinginkan. Setelah itu baru deh ditempelin ke wajah atau bagian yang ingin diubah. Seni tata rias seperti ini juga berguna loh untuk menciptakan efek luka di tubuh pemainnya. Dan begini nih time-lapse makeup untuk Brad Pitt menjadi Button tua yang muda. Namun semua itu semakin nyata dan lengkap berkat keahlian para kru VFX. Karena di bagian scene Button kanak-kanak, kamu bisa menyaksikan Pitt di tubuh mini berkursi roda. Meski makeupnya sukses menciptakan efek ketuaan, tapi tubuh itu ya diciptakan lewat efek visual. Jadi Brad Pitt terlebih dahulu merekam mimiknya yang kemudian digabungkan menggunakan green screen di tubuh anak kecil. Di studio yang terpisah tersebut, wajah dan mimik Pitt direkam dari segala angle, senyum, terperangah, heran, sedih, dan sebagainya. Agar saat digabungkan menggunakan perangkat digital, mimik dari segala sisi ini bisa ditampilkan dengan rapi. Dan untuk tiap jenjang usia, tubuh yang digunakan untuk disambungkan secara digital dengan kepala Pitt berbeda-beda loh. Yang pertama ada Spencer Daniels untuk Benjamin Button yang berusia 12 tahun. Kedua, Chandler Canterbury untuk Benjamin Button berusia 8 tahun. Dan yang terakhir Charles Henry Wesson untuk Benjamin Button yang berusia 6 tahun. Kamu tentu sering dong melihat breakdown VFX beberapa film kan? Sebelum dan sesudahnya itu memang beda banget. Yang kamu lihat nih misalnya di film Avenger, begitu luar biasa berada di dimensi lain di luar bumi. Tapi ternyata mereka itu cuma berada di studio green screen dan tentu aja mereka masih di bumi. Atau nih, monster gurita berwajah tentakel di film Pirates of Caribbean yang ternyata hanya penggabungan rekaman hidup oleh perangkat digital yang canggih.
Ini berarti yang kamu tonton itu nggak semuanya nyata. Dan perlu nih kamu catat, dalam beberapa adegan, film ini juga menampilkan beberapa kejanggalan. Sebagai penonton, aku akan memperlihatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pembuatan dan take gambarnya. Tapi karena ini tidak profesional, kamu cukup nikmatin aja ya tanpa nyuruh aku untuk buat film supaya bisa merasakan kesengsaraan para krunya juga. Nah, yang pertama ini adalah scene di mana Elizabeth sedang ngobrol bersama Button. Di situ, volume minuman di gelas Elizabeth selalu berubah-ubah tiap kali transisi take angle. Lalu perhatiin deh di mesin pompa infus keempatnya gak pernah berubah ya, selalu menunjukkan angka 968 ml. Gak bisa habis dong. Dan pakaian yang dikenakan tentara merah Rusia ini bukanlah seragam tentara merah milik Bolshevik. Ayo yang matanya jeli, coba periksa kesalahan apa lagi yang kru film ini lakukan. Namun sebagai penonton lagi, ini film memang gak salah-salan kok. Biaya produksinya aja hingga 167 juta dolar. Tertutupi dengan total pendapatan yang dihasilkan sih hingga 333 juta dolar, mendapatkan nilai A+ dari skala A hingga F. Mendapatkan review positif, film ini kabarnya mengangkat tema kelainan medis yang disebut sebagai progeria. Hanya gambarannya sedikit dilebih-lebihkan, ya namanya juga film. Karena jika telah mengidap kondisi medis seperti itu, nggak akan berubah kok nampak tua mulu. Terus jika ingin awet muda atau makin muda ya jalanin hidup sehat dong, baik jiwa maupun rohani, oke? Nah kita udah ngintip dikit banget apa yang terjadi di belakang layar film yang disutradarai David Fincher ini. Nah dari studio Warner Bros, kamu mau ajak aku ke studio mana lagi nih? Komen ya!